Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang beranggotakan saya sendiri Nadia Trifayanti dengan NIM 2303527 dan rekan saya Ada Aswaria dengan NIM 2303546. Saya Yohana Astateo dengan NIM 2303547. Saya Laini Nafisah dengan NIM 2303519. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2303522. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan praktikum di laboratorium, masing-masing praktikan atau siswa yang akan melakukan praktikum wajib menggunakan APD lengkap. Yang pertama yaitu jas laboratorium yang dikancing dari atas sampai bawah untuk menutupi bagian badan dan baju. Selanjutnya menggunakan sarung tangan kiri dan kanan. Selanjutnya menggunakan masker untuk menutupi jika terhirup bahan kimia berbahaya ketika mau mengambil larutan asam di lemari asam. Selanjutnya menggunakan sepatu tertutup dan bertali untuk menghindari kecelakaan kerja. Sepatunya diikat rapat. Sekian APD yang harus digunakan oleh siswa. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana bahan yang kami gunakan adalah ada cangkang telur dalam bentuk serbuk dan juga bongkahan. Selanjutnya yaitu kami menggunakan cuka 25% dan juga H2O2 sebagai katalis. Sedangkan alat yang kami gunakan yang pertama ada tabung reaksi, di mana tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan cangkang telur dan juga cuka. Selanjutnya yaitu ada gelas kimia. Gelas kimia digunakan sebagai wadah untuk larutan cuka sebelum direaksikan. Yang ketiga yaitu ada gelas labu ukur 100 ml untuk membuat larutan cuka 5%. Selanjutnya itu ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur larutan H2O2 dan juga larutan cuka. Selanjutnya yaitu ada kaca arloji. Kaca arloji digunakan untuk menimbang cangkang telur. Kemudian ada kaki 3 dan juga spiritus. Kaki 3 dan juga spiritus digunakan sebagai pemanas. Selanjutnya yaitu ada lumpang dan alu yang digunakan untuk menghaluskan cangkang telur dalam menjadi serbuk. Kemudian ada pengaduk, kemudian ada pipet tetes dan juga spatula. Selanjutnya itu ada termometer 100 derajat Celcius yang digunakan untuk mengukur suhu. Dan juga pipet volume digunakan untuk mengambil larutan H2O2. Kemudian ada timbangan yang digunakan untuk menimbang cangkang telur. Kemudian ada aquades sebagai pelarut. Selanjutnya dalam percobaan kita juga harus menyediakan alat kebersihan, di mana alat kebersihan yang kita gunakan itu ada tisu dan juga sabun cuci piring dan juga brush. Pembuatan reagen larutan cuka dengan konsentrasi 5% dan 10% menggunakan labu ukur agar volume larutan yang diambil sangat presisi atau tepat. Cara penggunaan labu ukur yaitu pegang atau letakkan labu ukur di permukaan datar, pastikan mata sejajar dengan garis tanda pada leher labu. Selanjutnya, memperhatikan minuskus atau garis lengkungan pada cairan tersebut. Untuk cairan bening seperti pada cuka, yaitu baca pada bagian bawah lengkungan atau minuskus bawah. Untuk cairan yang berwarna gelap, itu baca pada bagian atas atau minuskus atas. Selanjutnya, homogenkan dengan cara seperti pada video. Selanjutnya yaitu proses pengambilan larutan H2O2 sebagai katalis. Untuk membuat larutan H2O2 5%, kita perlu mengambil sebanyak 4,17 ml larutan H2O2 yang kemudian diencerkan dalam labu ukur 10 ml.
Untuk pengenceran H2O2, kita harus menambahkan aqueous hingga batas meniskus yang ada pada labu. Jika aqueous dirasa sudah cukup, maka tutup labu dan kemudian homogenkan keduanya. Proses dimulai dengan memasukkan kepingan cangkang telur yang sudah bersih dan kering ke dalam lumpang, lalu digerus perlahan menggunakan alu dengan gerakan memutar dan ditekan. Penggerusan ini dilakukan sampai kepingan cangkang benar-benar berubah menjadi serbuk halus agar luas permukaannya jadi jauh lebih besar. Dalam percobaan laju reaksi, bentuk serbuk ini penting banget karena semakin halus butirannya, maka bidang senturan antara cangkang telur dan larutan asam jadi makin luas. Di sini saya akan menimbang serbuk cangkang telur sebanyak 1 gram untuk faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Baik, di sini saya akan mempraktekkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pertama-tama di sini disediakan 2 buah tabung reaksi yang diberi label. Yang pertama, yang label A dengan konsentrasi 5% dan yang label B dengan konsentrasi 10%. Cuka dengan konsentrasi 5% dan cuka dengan konsentrasi 10% dan 1 gram serbuk cangkang telur. Baik, pertama-tama masukin 5 mili cuka dengan beda konsentrasi, yaitu pada tabung reaksi A dengan konsentrasi 5% dan pada tabung B dengan konsentrasi 10%. Selanjutnya, masukin sebanyak 1 gram serbuk cangkang telur kepada masing-masing tabung reaksi. Secara bersamaan, siapkan 2 buah stopwatch pada masing-masing tabung reaksi dan pada saat serbuk telur dimasukkan, nyalakan stopwatchnya. Baik, di sini bisa dilihat pada konsentrasi 10% gelembungnya lebih banyak daripada konsentrasi 5%. Laju reaksi di sini saya menggunakan bahan ada cangkang telur yang berbentuk bongkahan dan serbuk dengan masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram. Baiklah, untuk pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, di sini saya siapkan 2 buah tabung reaksi diberi label A dan label B. Kemudian disiapkan masing-masing tabung reaksi ada cuka dengan konsentrasi 5%, kemudian bongkahan, kemudian cabang telur dengan bentuk serpihan 1 gram, kemudian yang berbentuk bongkahan 1 gram. Kemudian dimasukkan masing-masing cangkang telur pada tabung reaksi dan siapkan stopwatch, kemudian nyalakan stopwatch secara bersamaan ketika cangkang telur dimasukkan. Selanjutnya masukkan larutan cuka dengan konsentrasi 5% pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya masukkan cangkang telur secara bersamaan dan nyalakan stopwatch secara bersamaan ketika cangkang telur dimasukkan. Nah, dapat diperhatikan bahwa cangkang telur yang berbentuk serbuk menghasilkan lebih banyak gelembung karena luas permukaannya yang lebih besar, sehingga reaksinya lebih cepat. Akibatnya, gelembung CO2 yang terbentuk lebih banyak dan cepat. Nah, sedangkan cangkang telur yang berbentuk bongkahan menghasilkan lebih sedikit gelembung karena luas permukaan yang kecil, sehingga reaksinya lebih lambat.
Baiklah, di sini saya akan menimbang serbuk cangkang telur untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Menimbangnya sebanyak 1 gram. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan untuk faktor suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama, siapkan 2 buah tabung reaksi yang diberi label A dan B. Kemudian, siapkan asam cuka dengan konsentrasi 5% sebanyak 5 ml. Siapkan serbuk cangkang telur yang sudah ditimbang sebanyak 1 gram. Pada tabung reaksi B, panaskan terlebih dahulu asam cuka sampai suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu masukkan serbuk cangkang telur ke masing-masing tabung reaksi A dan B. Pada saat serbuk cangkang telurnya dimasukkan, hitung stopwatch secara bersamaan. Pada tabung reaksi B dimasukkan cuka dengan konsentrasi 5% sebanyak 5 ml. Dan pada tabung reaksi A juga dimasukkan cuka sebanyak 5 ml dengan konsentrasi 5%. Nah, pada tabung reaksi B itu dipanaskan hingga suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ukur suhu cuka yang dipanaskan. Nah, setelah suhunya 40 derajat Celcius, masukkan cangkang telur. Masukkan cangkang telur ke masing-masing tabung reaksi A dan B secara bersamaan. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa tabung reaksi B menghasilkan gelembung yang lebih banyak daripada tabung reaksi A. Hal ini dikarenakan penambahan suhu 40 derajat Celcius dapat mengakibatkan banyaknya gelembung yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi suhu maka laju reaksinya semakin cepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menimbang serbuk cangkang telur pada pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Di sini menggunakan kaca arloji. Sebelum itu, bersihkan kaca arloji sebelum menimbang cangkang telur. Baiklah, pada pengaruh katalis terhadap laju reaksi, yaitu yang pertama menyiapkan 2 buah tabung reaksi yang diberi label A dan B. Yang A yaitu tanpa katalis dan yang B itu menggunakan katalis. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan 2 buah larutan asam cuka dengan konsentrasi 5% sebanyak 5 ml. Selanjutnya yaitu menyiapkan serbuk cangkang telur sebanyak 1 gram masing-masing reaksi. Selanjutnya menyiapkan katalisnya yaitu H2O2 sebanyak 2,5 ml. Yang pertama yaitu masukkan serbuk cangkang telur pada masing-masing tabung reaksi A dan B sebanyak 1 gram. Selanjutnya, pada tabung reaksi A dan B dimasukkan larutan cuka dengan konsentrasi 5%. Habis itu pada tabung B ditambahkan H2O2 sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksinya.
terlihat pada hasil pengamatan, yaitu tabung reaksi B yang menggunakan katalis H2O2 menghasilkan gelembung yang lebih banyak dibandingkan tabung reaksi A tanpa menggunakan katalis. Sehingga katalis di sini berfungsi mempercepat reaksi dan gelembung yang dihasilkan juga lebih banyak.